Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita baca doa dulu bersama-sama. Dipimpin oleh Ananda Nabil Maulana. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lutfi sama anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kemarin tentang surah At-Tin. Kalau kemarin kita belajarnya tentang apa? Tentang terjemah surah At-Tin. Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surah At-Tin. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menyelesaikan proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat menganalisis isi kandungan surah At-Tin. Kemudian yang kedua, membuat kesimpulan tentang isi kandungan Quran surah At-Tin. Kemudian mengintegrasikan kandungan Quran surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari.
Kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Kita bagi kelompok. Perempuannya seperti biasa 3 kelompok, laki-lakinya 2 kelompok. Penting kalian bisa kerjasama dengan baik. Tadi kita sudah menyimak tentang video tentang surah At-Tin dari ayat 1 tadi sampai ayat 8. Tugasnya kalian bisa selain video bisa juga lihat di buku LKS-nya masing-masing, diskusikan tentang isi kandungan surah At-Tin. Nanti dipresentasikan kembali di depan kelas dan kelompok lain nanti menanggapi. Hasil diskusi kami dari kelompok 3 kandungan surah At-Tin adalah 1. Demi buah tin dan buah zaitun. Maksud dari buah tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Damaskus yang banyak tumbuh pohon tin. Sedangkan maksud dari zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. 2. Dan dari Bukit Sinai. Yang dimaksud Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Dan demi kota Makkah ini yang aman. Maksud dari kota Makkah yang aman adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dan tempat Baitullah Ka'bah. 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksud manusia yang diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya adalah sebagai bukti bahwa manusia makhluk yang paling sempurna adalah manusia diberi Allah SWT, akal, hati, dan nafsu. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Maksud terjemah ayat 5 adalah walaupun manusia yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk dapat dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya yakni neraka, yaitu jika manusia tersebut tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh. 6. Kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maksud terjemah surah At-Tin ayat 6 adalah jika manusia mengerjakan amal soleh, maka pahala yang dia dapatkan tidak akan putus-putusnya dan balasannya yakni surga. Dan bagaimana tanggapannya kelompok yang lain? Bagus. Terima kasih kelompok 3 tanggapannya. Sekarang bantu ibu menyimpulkan tentang isi kandungan Quran surah At-Tin. Di ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Coba kelompok 1 bantu ibu. Buah tin itu apa maksudnya? Adalah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus yang banyak tumbuh pohon tin. Sedangkan zaitun maksudnya adalah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun dan juga merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian lagi demi Bukit Sinai.
maksudnya setiap orang yang berada di kota Mekah ini merasa aman, baik dari masa jahiliyah sebelum datangnya Islam maupun pada masa Islam. Dan kota Mekah ini juga merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat keempat, kandungannya adalah bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, diciptakan dalam bentuk yang sempurna, lebih indah baik dari jasmani maupun rohani. Bentuk tubuh lebih indah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Coba aja bandingkan dengan makhluk yang lainnya. Hewan, iya, manusia lebih sempurna karena memiliki akal, hati, dan nafsu. Kemudian di ayat kelima apa kandungannya? Terjemahnya apa di ayat kelima? Ini kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, dengan bentuk yang paling indah. Tapi di ayat berikutnya dia akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kenapa? Karena dia tidak beriman ya, dan tidak beramal soleh, maka tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat ke-6 apa terjemahnya? Di ayat ke-6 apa terjemahnya? Di ayat ke-6 itu kandungannya bahwa orang yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka itu kegembiraan yang berturut-turut, kesenangan yang selama-lamanya. Nanti dia sampai ke surga, ya betul sekali. Kemudian lagi di ayat yang berikutnya, di ayat ke-7, itu Allah mempertanyakan mereka yang mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Allah mempertanyakan mereka yang mendustakan, kenapa jadi mereka mendustakan? Padahal sudah banyak bukti-bukti dari Allah yang sangat jelas bahwa Allah yang Maha Kuasa sudah membuktikan itu, tapi mereka mendustakannya. Kemudian di ayat terakhir, bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Maksudnya di sini, bagi siapa yang berbuat kebaikan, maka bagi mereka pahala dan nantinya mendapatkan surga. Apabila amalannya yang buruk, maka balasannya juga balasannya juga buruk atau neraka. Oke, sebelum kita tutup, Ibu kasih pertanyaan dulu. Demikian tadi pelajaran kita tentang kandungan Quran Surat At-Tin. Kira-kira apa hikmahnya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Quran Surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan Surat At-Tin? Iya, bersyukur, beriman, beramal soleh, melakukan ibadah kepada Allah, contohnya sholat 5 waktu. Ibu harapkan nanti semuanya dapat melaksanakannya di kehidupannya sehari-hari. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum